sama diri sendiri. I am wonderful. Ingat ya, kamu adalah anak-anak yang hebat. Artinya apa ya hebat ya? Mandiri, anak yang rajin, anak yang suka menunggu giliran, suka berbagi, mau taat, dan masih banyak lagi ya. Nah, selamat pagi teman-teman semua. Good morning. How are you today? Miss selalu berharap teman-teman dalam keadaan yang sehat ya, dan selalu semangat seperti tepuk kita nih pagi ini. Tepuk semangat. Semangat dong ya, ketemu lagi sama Miss Marina dan Miss Elia pagi ini. Siapa yang sudah siap bermain dan belajar di Sentra Art and Craft? Kalau sudah siap, kita mau berdoa ya. Yuk, lipatan mata, tutup mata, kita menyanyi. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa. Hold your hands, close all your eyes. Let us pray together. Dear God, in the morning we start each day. We thank you for your kindness and loveliness. Please let us for today as we help our families in needs. In Jesus Christ's name, Amen. Tepuk wonderful kids. Aku Hepata Kids Wonderful. Oke, siapa yang tahu hari ini hari apa ya? Tentunya kalau Sentra Art and Craft selalu hari Kamis. Betul, hari Kamis. Dan sekarang tanggal berapa ya? Kalau Senin tanggal 26, Selasa 27, Rabu 28, berarti Kamis tanggal 29 bulan April tahun 2021. Nah teman-teman, tema kita minggu ini adalah kita akan mengenal tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Ada banyak sekali, karena Indonesia itu kaya dengan beragam budaya teman-teman. Dari pakaian tradisional, makanan tradisional, apalagi lagu-lagu tradisional, bahkan bahasanya juga banyak ya. Nah, tapi sebelum Miss ajak teman-teman mendengarkan tentang cerita tentang budaya di Indonesia, kita mau menyanyi dulu satu lagu daerah dari daerah Jakarta atau Betawi. Kita nyanyi sama-sama ya lagu ini ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar bahasa daerah melalui sebuah lagu dari daerah Betawi atau Jakarta, DKI Jakarta. Nah, sekarang Miss Marina dan Miss Elia mau ajak teman-teman juga mengenal budaya yang ada di Indonesia. Apa saja ya? Ada berapa provinsi, terus pakaian tradisionalnya seperti apa, makanannya seperti apa, dan masih banyak lagi. Kita mau duduk baik dan kita dengarkan ya cerita berikut ini. Pakaian adat Jakarta, Seri Budaya Indonesia. Teman-teman pasti tahu nama ibu kota Indonesia kan? Yap, Kota Jakarta. Kali ini kita membahas budaya dan kekhasan dari Provinsi DKI Jakarta yang ada di Pulau Jawa yuk. Secara geografis, DKI Jakarta berada di bagian barat laut Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi Jawa Barat di sebelah timur dan selatan, serta Provinsi Banten di sebelah barat. DKI Jakarta ini sebenarnya adalah sebuah kota yang tingkatannya setara dengan provinsi, sehingga disebut sebagai daerah khusus ibu kota. Sebagai orang Indonesia, kita tentu sudah tahu
kalau Jakarta menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, hingga tempat yang banyak dikunjungi orang dari seluruh dunia. Dulunya DKI Jakarta dikenal sebagai kota pelabuhan di muara Sungai Ciliwung. Tapi saat menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, Jakarta sudah mengalami berbagai perubahan nama seperti Sunda Kelapa, Jayakarta, Stads Batavia, Heimente Batavia, Stadsheimente Batavia, Jakarta Tokobetsushi, Pemerintahan Nasional Kota Jakarta, Kota Praja Jakarta, Kota Praja Jakarta Raya, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Suku yang paling dikenal di Jakarta adalah suku Betawi. Uniknya, nama Betawi ini diberikan oleh Belanda yang diambil dari kata Batavia. Sama seperti wilayah lainnya, Jakarta juga punya tarian tradisional yang beragam. Salah satu tarian tradisional yang populer dari Jakarta adalah tari sirih kuning. Tarian ini biasanya dibawakan secara berpasangan dan diiringi musik khas Betawi, yaitu gambang kromong. Untuk teman-teman yang suka makanan daerah, Jakarta juga punya banyak makanan khas dengan rasa yang unik loh, seperti kerak telur. Banyak orang menganggap kalau makanan ini menjadi makanan khas yang wajib dicoba saat berkunjung ke Jakarta. Lalu, Jakarta juga punya beragam lokasi wisata yang menarik, misalnya Kota Tua. Di sana ada beberapa museum yang menunjukkan jejak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Museum Sejarah Jakarta atau yang biasa disebut Museum Fathahillah. Satu lagi yang wajib dikunjungi saat ada di Jakarta adalah Monumen Nasional atau Monas. Tugu ini adalah ikon kota Jakarta. Bahkan banyak yang menganggap kalau belum ke Monas berarti belum ke Jakarta. Wah, menarik ya. Eits, itu belum seberapa loh. Selain keunikan tadi, DKI Jakarta juga punya kebudayaan dan kekhasan yang tidak kalah menarik. Yuk cari tahu pakaian adat, rumah adat, dan lagu daerah dari DKI Jakarta. Pakaian adat Betawi punya banyak ragam yang digunakan sesuai dengan kegiatannya. Nah, kali ini kita bahas pakaian yang digunakan sehari-hari dan umum dikenal masyarakat ya. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yuk. Pakaian ini disebut sadariah. Sama seperti pakaian adat lainnya, pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, laki-laki akan memakai celana batik panjang dengan motif batik berwarna coklat. Motif batik yang digunakan adalah motif lereng atau parang. Lalu pada bagian tengah ada baju koko lengan panjang yang identik dengan warna putih. Ada juga tambahan hiasan yaitu cukin yang diselempangkan pada bagian leher. Cukin biasanya berwarna cerah seperti merah. Pada bagian atas, laki-laki akan menggunakan penutup kepala berupa peci berbahan beledu atau beledru dan umumnya berwarna hitam. Sekarang kita mengenal pakaian yang dipakai perempuan yuk. Pakaian ini disebut kebaya encim atau kebaya kerancang. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, ada kain none dengan motif yang lebih beragam, seperti belah ketupat, bunga-bunga, dan berbagai kekhasan Betawi. Lalu pada bagian tengah, perempuan akan memakai kebaya dengan berbagai warna cerah yang berbeda. Nah, yang membedakan kebaya Betawi dengan kebaya lainnya adalah kebaya suku Betawi bentuknya mengerucut di bagian lengan. Lalu pada bagian atas, perempuan juga memakai kerudung polos tanpa motif. Uniknya, warna kerudung ini justru tidak senada dengan kebaya dan rok yang dipakai. Walaupun terlihat sederhana, pakaian adat dari Jakarta tetap punya keunikan dan ciri khasnya sendiri ya.
Nah, selain pakaian adat yang unik, rumah adat dari DKI Jakarta juga tak kalah menarik loh. Sama seperti pakaian adat, rumah adat Jakarta juga beragam dan punya fungsi masing-masing. Salah satunya adalah rumah kebaya atau rumah bapang. Sesuai dengan namanya, rumah ini terinspirasi dari kebaya. Kalau diperhatikan dari samping, bagian atap rumah seperti rok kebaya. Lalu ciri khas lain dari rumah ini adalah terasnya yang luas. Ini sebagai simbol masyarakat Betawi yang terbuka dan menghargai siapapun yang datang berkunjung. Ada juga pagar kayu yang menandakan kalau mereka sangat membatasi hal-hal negatif, walaupun mereka terbuka kepada pendatang. Selain itu, DKI Jakarta juga punya beberapa lagu adat yang terkenal, antara lain Ondel-Ondel, Jali-Jali, Kicir-Kicir, Keroncong Kemayoran, dan masih banyak lagi. Nah, menarik kan? Sekarang saatnya kita membuat craft. Siapa yang sudah siapkan materialnya? Hari ini Miss Marina dan Miss Elia mau ajak teman-teman membuat craft dari Jawa. Biasanya tuh ada yang namanya batik, teman-teman. Nah, batik itu salah satu ciri khas pakaian tradisional Indonesia. Tapi kita buat batiknya dari kertas tisu ya. Bagaimana cara buatnya? Silahkan lihat di video. Lalu yang kedua, kita akan mewarnai gambar rumah adat atau rumah tradisional dari salah satu yang ada di Indonesia, daerah Indonesia, yaitu rumah adat Batak. Wah, siapa di sini nih yang berasal dari suku Batak? Warna yang bagus ya. Lalu yang ketiga, teman-teman, Miss mau ajak untuk membuat boneka wayang. Nah, boneka wayangnya seperti apa? Nanti kita lihat juga di videonya. Dan yang paling seru, yang keempat, siapa pernah cobain makanan khas tradisional Indonesia? Wah, banyak sekali loh di Indonesia jenis-jenis makanan tradisional ya, Miss Elia ya. Wah, kira-kira teman-teman mau cobain apa ya? Boleh bebas ya, boleh dari makanan dari daerah Jawa, seperti getuk misalnya. Kasih tahu ya, Mi. Iya, ini dari mana asalnya, atau misalnya makanan apa ya? Pecel, mungkin pecel lele, bukan pecel lele ya, pecel kayak gitu, pecel sayuran, atau sagu misalnya gitu ya, papeda. Oh, banyak ya. Jadi boleh cobain apa saja, nanti cerita ya, aku makan makanan tradisional dari daerah apa gitu. Cobain ya dan kasih tahu rasanya bagaimana. Oke teman-teman. Oke, selamat mengerjakan craft.
Wah, seru sekali ya kegiatan kita hari ini ya. Sekarang sebelum kita berpisah, seperti biasa kita berdoa dulu teman-teman. Yuk kita berdoa lagi ya. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Let us pray together. Dear God, thank you everything. you gave to us. We believe that you have blessed my teachers, my friends, and my families. In Jesus Christ's name, Amen.